dari mahasiswa Universitas Terbuka akan melakukan kegiatan praktikum jenis dan bentuk gelombang. Saya Fitri Suci Andriani dengan NIM 856629142. Saya Ella Oktini dengan NIM 856629095. Saya Yesi Anggun Putri dengan NIM 5866303112. Saya Firmansyah dengan NIM 8566299063. Baiklah, untuk yang pertama kita akan melakukan percobaan pada gelombang transversal, di mana salah satu ujung selingki diayunkan ke kanan dan ke kiri sehingga membentuklah gelombang antara bukit dan lembah. Dinamakan satu gelombang. Dan selanjutnya untuk melihat gelombang longitudinal, selingki yang telah direnggangkan didorong ke arah depan sehingga terbentuklah rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat dorongan yang diberikan, maka akan semakin banyak rapatan yang terlihat. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Kemudian mengikatkan karet gelang terhadap selingki dan mengamati karet gelang apakah selama gelombang merambat karet gelang akan ikut berpindah. Ternyata karet gelang hanya bergerak naik turun dan bolak-balik di tempatnya. Kita lakukan percobaan kembali pada kabel listrik. Ketika selingki diganti dengan kabel listrik, hasilnya mirip dengan saat menggunakan selingki. Namun ada beberapa perbedaan seperti rambat gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan kegiatan praktikum yang kedua, percobaan sifat pemantulan gelombang. Tujuannya adalah mengamati sifat pemantulan gelombang. Di sini kami telah menyiapkan alat dan bahan: selingki, benang kasur, dan batu kerikil serta air. Ketika batu dijatuhkan ke atas permukaan air yang berada di dalam ember, gelombang yang dihasilkan mirip seperti gelombang transversal, di mana arah gelombang tegak lurus dengan arah rambatnya. Dan di bagian pinggir yang dikenai gelombang akan dipantulkan kembali. Selanjutnya percobaan pada selingki, di mana salah satu ujung selingki diikat dengan benang kasur, kemudian selingki digerakkan ke arah depan. Dapat dilihat selingki bergerak bebas dengan fase gelombang pantul dan gelombang asalnya adalah sama. Selanjutnya yang terakhir kami akan melakukan percobaan gelombang stasioner. Tujuannya adalah mengamati gelombang stasioner, menjelaskan pengertian gelombang stasioner, menjelaskan hal-hal yang menimbulkan gelombang stasioner, dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang stasioner. Sekarang, mari kita mulai dengan mengamati gelombang stasioner. Perhatikan sebuah tali yang salah satu ujungnya diikat. Ketika tali tersebut digetarkan dengan ritme yang teratur, akan muncul pola gelombang yang terlihat seperti diam. Pada pola itu, ada bagian yang tidak bergerak sama sekali, dan ada bagian yang bergetar lebih besar. Pola inilah yang disebut gelombang stasioner. Fenomena ini dapat kita lihat pada dawai gitar, tali yang diikat, ataupun udara di dalam alat musik tiup. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah gelombang yang tampak tidak berpindah tempat, tetapi hanya naik dan turun di posisi yang sama. Gelombang ini terbentuk dari dua gelombang yang memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama. Kedua, gelombang tersebut saling bergerak berlawanan arah, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Ketika keduanya bertemu, terciptalah pola gelombang yang tampak diam, terdiri dari titik simpul dan titik perut. Gelombang stasioner dapat muncul karena beberapa faktor. Pertama, adanya pantulan gelombang pada ujung yang terikat ataupun ujung yang bebas. Kedua, adanya sumber getaran yang menghasilkan gelombang secara teratur. Ketika gelombang datang bertemu dengan gelombang pantul yang memiliki karakteristik sama, maka terbentuklah pola gelombang stasioner. Contoh yang paling mudah adalah tali yang digoyangkan pada frekuensi tertentu, atau dawai gitar yang dipetik. Tegangan pada tali sangat berpengaruh terhadap panjang gelombang stasioner yang terbentuk. Jika tegangan pada tali diperbesar, maka kecepatan rambat gelombang akan meningkat. Akibatnya, panjang gelombang stasioner menjadi lebih panjang. Sebaliknya,
Jika tali dikendurkan, maka kecepatan rambat gelombang menurun, dan panjang gelombangnya menjadi lebih pendek. Dengan kata lain, semakin besar tegangan, semakin panjang gelombang yang terbentuk. Semakin kecil tegangan, semakin pendek gelombang yang muncul.